Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Ridwan Saputra. Saya mahasiswa Fakultas Hukum UMRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Selanjutnya adalah sumber-sumber hukum pidana. Sumber-sumber hukum pidana terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sementara Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda. Indonesia belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut antara lain, yang pertama, buku 1 tentang kepentingan umum, pasal 1 sampai pasal 103. Yang kedua, buku 2 tentang kejahatan, pasal 104 sampai 488. Dan yang ketiga, buku 3 tentang pelanggaran, pasal 489 sampai pasal 569. Dan juga ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan, antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi, yang kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang narkoba, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang anti terorisme. Selain ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang khusus, juga terdapat peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sebagainya. Selanjutnya adalah asas-asas hukum pidana. Yang pertama yaitu asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali adanya kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelum dilakukannya perbuatan. Yang kedua, asas tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu untuk menjatuhkan suatu pidana pada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Yang ketiga, asas teritorial. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas seluruh peristiwa yang terjadi di wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, asas nasionalitas aktif. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada. Yang kelima, asas nasionalitas pasif. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi seluruh tindak pidana yang merugikan negara tersebut. Selanjutnya adalah delik hukum pidana. Yang pertama, delik yang diperlakukan dengan sengaja. Yang kedua, delik pelanggaran mengenai hal-hal yang dilarang dalam perundang-undangan. Yang ketiga, delik kejahatan, dan yang keempat, delik pelanggaran. Selanjutnya ada hukum pidana. Hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok di sini ada hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan. Hukuman tambahan di sini diiringi karena adanya hukuman pokok. Hukuman tambahan di sini yaitu ada pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan menunggu keputusan hakim. Terima kasih. Inilah yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.